Sehingga mungkin saja anak laki-laki punya penis, tapi kemudian dia tumbuh payudara, atau anak laki-laki punya penis, tapi kemudian dia merasa bahwa dirinya itu perempuan. Halo, jumpa lagi dengan saya. Untuk yang baru pertama kali ngeklik channel ini, saya Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe dong. Kita masih akan lanjutin obrolan kita tentang gender ya. Kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang kompleksitas gender, ternyata gender itu bukan hanya soal laki perempuan, tapi kompleks, ada banyak istilah yang kita belajar. Maka kali ini kita lanjutin dengan ngobrolin tentang kompleksitas seks dan seksualitas. Jadi gender kompleks, seks dan seksualitas juga kompleks. Saya mau ngawali dengan cerita tentang joke yang dulu pertama kali saya dengar waktu saya tinggal di Philippines, dan kemudian itu jadi joke harian yang kami ceritakan berkali-kali dan tetap tertawa. Joke-nya gini, waktu saya di sana itu pergantian presiden, dan presiden yang baru terpilih itu adalah seorang bintang film yang sangat terkenal. Dia terpilih jadi presiden bukan karena pinternya, bukan karena baiknya, tapi karena dia sering membintangi film di mana dia jadi hero gitu ya, jadi pahlawan yang membela rakyat. Nah, jadi dia kepilih. Nah, saya nggak sebut nama presiden itu, sebut saja sebutan yang kami sering pakai waktu itu adalah Mr. Jenggo. Nah, teman-teman Filipina itu pintar membuat joke yang menunjukkan bahwa Mr. Jenggo ini nggak gitu, pinter gitu. Nah, salah satu joke-nya yang saya ingat itu tentang seks. Katanya suatu hari Mr. Jenggo itu mau pergi ke luar negeri, maksudnya sebelum jadi presiden. Terus harus ngisi formulir di imigrasi gitu ya. Seperti di banyak formulir, di formulir itu ada tertulis seks titik-titik-titik gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia disebut jenis kelamin titik-titik-titik gitu ya yang harus diisi. Nah, itu dalam bahasa Inggris, seks titik-titik-titik. Terus ditulis oleh Mr. Jenggo, itu jawabannya MWF gitu kan. Terus udah diserahin ke petugas imigrasi, terus dipanggil, Mr. Jenggo, maaf ini kami tidak paham kenapa Anda tulis di formulir ini seksnya MWF, kata Mr. Jenggo. You don't understand? Kamu nggak paham? No sir, sorry, maaf Pak, kami nggak ngerti. MWF. Oke, MWF. It stands for Monday, Wednesday, Friday. I had sex 3 times a week, katanya. Nangkep nggak? Dalam bahasa Indonesia dia bilang gini, lo nggak ngerti MWF gitu. Kata petugas, maaf Pak, nggak ngerti gitu. Kata Mr. Jenggo, ya iya kan lu tanya ini seks gue, maka gue jawab seminggu itu gue 3 kali. Gue 3 kali seminggu, dan sudah ada jadwalnya, yaitu hari Monday, Wednesday, Friday, Senin, Rabu, Jumat gitu. Itu joke yang sering diceritakan waktu saya tinggal di Filipina 2 tahun sebagai joke untuk mengolok-olok Mr. Jenggo. Agak kurang ajar sih, tapi sedikit yang saya mau bilang, budaya di Filipina agak beda dengan budaya kita di sini. Waktu itu tahun 97 sampai 99 saya tinggal di Filipina ya. Tahun itu mengolok-olok presiden itu sudah kebiasaan sehari-hari gitu. Nah, di sini tahun ini pun mengolok-olok presiden, orang masih takut karena terancam oleh nggak tahu nih, ada sebetulnya undang-undangnya nggak ada juga sih ya, tapi dibuat-buatkan aja gitu. Jadi itu di Filipina. Nah, yang saya mau bilang dengan jokes ini apa? Biasanya kalau kita dengar kata seks, sama seperti dalam yang mau dikatakan oleh joke ini, adalah yang ada di pikiran kita itu adalah
having sex gitu ya, hubungan seks. Atau kalau kata istilah yang lebih dikenal oleh generasi milenial sekarang itu kita bilang ML. Begitu dengar kata seks, ML, making love gitu. Sesi kita kali ini kita akan memperluas spektrum perspektif pemikiran kita bahwa seks itu bukan hanya soal hubungan genital, bukan hanya soal having sex atau making love, tapi lebih luas yang kita harus paham spektrumnya. Karena lagi-lagi sama seperti kompleksitas gender kemarin, kompleksitas seks dan seksualitas kalau tidak kita pahami, itu ada banyak aspek yang sangat bias dan berdampak kepada memunculkan ketidakadilan secara seks dan seksualitas. Oke. Ada 3 aspek tentang seks dan seksualitas yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman. Yang pertama, sebetulnya udah saya sebut di sesi pertama ngobrolin gender, seks dalam arti jenis kelamin. Yang kedua adalah seks dalam arti karakteristik seks, ini yang banyak belum dikenal. Dan yang ketiga, seks, kita akan ngobrolin seks dalam aspeknya sebagai orientasi seksual. Nanti akan saya kaitkan dengan perilaku seksual. Jadi di mana seringkali orang sering anggap sama orientasi seksual dan perilaku seksual, padahal keduanya completely different, berbeda gitu. Oke, kita mulai dari aspek yang pertama. Seks, ketika dia hanya disebut seks, maka sebetulnya dia merefer atau merujuk kepada jenis kelamin. Nah, ingat pada sesi pertama ya, jenis kelamin saya vagina, jenis kelamin suami saya penis gitu. Ada dari teman-teman yang nonton yang menanyakan, Bu, apa tidak kita sebut jenis kelamin itu betina dan jantan? Terima kasih yang sudah komen di Facebook dan komen di WA. Ada beberapa yang komen. Saya tanggapi sekaligus, benar juga gitu. Betina kalau dalam bahasa Inggris merefer atau merujuk kepada female gitu ya. Kalau jantan itu dalam bahasa Inggris itu pada male. Jadi boleh juga menyebutkan sebagai terjemahan dari female and male, itu kemudian kita memakai istilah betina dan jantan. Hanya kenapa saya kemarin tidak merujuk kepada istilah betina dan jantan, karena saya ingin lebih spesifik mengkaitkan bahwa jenis kelamin itu sebetulnya sangat spesifik terkait dengan alat kelamin yang kita bawa waktu lahir. Itu makanya saya langsung spesifik merujuk kepada vagina dan penis begitu. Karena kalau nanti kita sebutkan betina dan jantan nanti agak bias lagi, karena di Indonesia kata jantan itu sangat berkonotasi dengan maskulin gitu kan. Jantan, maco, itu konotasinya maskulin gitu. Sementara kata betina juga sudah punya distorsi, tapi sebagai terjemahan dari bahasa Inggris, female and male, dia benar gitu. Jadi jenis kelamin bisa juga kita sebut female dan male atau betina dan jantan. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah komen. Nah, kembali kepada aspek pertama ini, jadi secara sederhana, seks, begitu ditulis seks, apalagi kalau Anda baca di formulir, maka dia merujuk kepada jenis kelamin, vagina, penis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak kompleks. Dalam bahasa Indonesia kita sebut karakteristik seksual gitu, atau dalam istilah aslinya dalam bahasa Inggris disebut seksual karakteristik. Kalau tadi yang aspek pertama itu seks itu jenis kelamin, vagina dan penis, saya mau mengatakan bahwa kalau saya melahirkan kemudian bayinya punya penis, dokter akan mengatakan kepada saya atau kepada suami saya, "Selamat Bapak, anak Anda laki-laki." Yang saya mau kaitkan dengan kompleksitas gender, ketika dokter mengatakan bahwa selamat anak Anda perempuan atau selamat anak Anda laki-laki,
dari hanya semata-mata melihat, mengidentifikasi jenis kelamin si bayi, maka sebetulnya ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah tadi, dia sudah menentukan gender si anak itu, yang padahal nanti kita lihat perkembangannya sangat mungkin berbeda gitu. Yang kedua, persoalan kedua adalah terkait dengan seksual karakteristik yang juga berkaitan erat dengan nantinya gender ekspresi atau ekspresi gender anak itu, identifikasi gender anak itu gitu. Nah, jadi saya mau mengatakan, jadi apa itu karakteristik seksual atau seksual karakteristik ini? Karakteristik seksual adalah identifikasi seksual secara lebih kompleks karena dia bukan hanya melihat jenis kelaminnya apa, tapi dia juga melihat soal kromosomnya, soal gonadnya, soal aspek-aspek biologis dan reproduktif yang lain yang sayangnya tidak bisa terlihat kasat mata langsung oleh dokter atau oleh siapapun juga yang melihat si baby ini, meskipun si baby ini lahir telanjang bulat gitu. Karena dia harus melalui uji biologis, uji medis yang baru bisa mengidentifikasi banyak hal yang tidak terlihat tadi. Nah, 10 orang sama-sama berjenis kelamin penis misalnya. Tapi ketika kromosomnya berbeda, gonadnya berbeda, alat reproduksinya berbeda, yang juga kemudian mempengaruhi sistem hormonnya, maka sebetulnya nantinya itu ketika anak itu bertumbuh, itu akan mempengaruhi juga misalnya terkait pertumbuhan anatomi yang lain. Mungkin untuk yang berpenis tadi bisa jadi akan ada tumbuh payudara. Mungkin kalau anak perempuan, jenis kelamin bervagina tadi, mungkin karena aspek-aspek yang saya sebutkan di atas tadi, mungkin suatu saat dia tumbuh jakun. Dan seterusnya. Jadi itu yang membuat spektrum seks itu menjadi lebih luas gitu. Saya terus terang mencari itu belum ketemu, tapi ketika saya kuliah di Filipina, ada satu dosen kami yang memberi kami satu buku referensi biologis di mana spektrum seksual kalau dilihat dari karakteristik seksualnya itu kalau nggak salah ada 16 gitu ya, sangat rigid. Dan di tengah-tengah ini yang disebut intersex. Nah, tapi sekali lagi ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata hanya melihat penis dan vaginanya. Jadi poin kedua dari aspek seks ini yaitu karakteristik seks atau seksual karakteristik itu adalah bicara soal jenis kelamin tapi secara lebih kompleks dan tidak kasat mata yang nantinya akan berpengaruh kepada bagaimana seseorang tumbuh sehingga mungkin saja anak laki-laki punya penis tapi kemudian dia tumbuh payudara atau anak laki-laki punya penis tapi kemudian dia merasa bahwa dirinya itu perempuan dan ingin mengekspresikan gender secara feminin. Begitu juga sebaliknya. Jadi lumayan kompleks ya. Ini aspek kedua. Oke, aspek ketiga itu orientasi seksual.